Halo para siswa semuanya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini dan seperti biasa Ibu tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke baik, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang kedua ya. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah tahu mengenai pengertian perubahan sosial budaya ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, nah nanti di dalamnya juga kita akan lihat ada dua teori yang mengatakan tentang terjadinya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, baik kita mulai ya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, kamu boleh perhatikan di sini ya, bagan ya, bagan mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Nah, dapat kamu lihat ya, bentuk perubahan sosial budaya ini dapat dilihat dari waktunya, dapat dilihat dari pengaruhnya, dapat dilihat dari perencanaannya. Nah, jika dilihat dari waktunya, ya bentuk dari perubahan sosial budaya itu bisa dibedakan, yaitu ada evolusi dalam bentuk evolusi ataupun dalam bentuk revolusi. Nah, kemudian jika dilihat dari pengaruhnya, ya, bentuk perubahan sosial budaya itu ada yang berbentuk besar perubahannya dan ada juga yang berbentuk kecil perubahannya. Nah, kemudian dilihat dari perencanaannya, bentuk perubahan sosial budaya itu ada yang berbentuk direncanakan dan ada yang berbentuk tidak direncanakan, ya. Nah, jadi sekarang kita mau lihatlah ya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini yang ada 6 atau 3 pasang ya. Oke, baik kita lihat ya. Yang pertama kita mulai dari evolusi ya, evolusi. Nah, itu evolusi apa? Ya, evolusi adalah perubahan yang berlangsung sangat lambat dan memerlukan waktu yang lama. Evolusi ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana tertentu, ya. Nah, perubahannya ini ya, nah itu biasanya terjadi karena masyarakat beradaptasi dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi contohnya ya tentu kita bisa paham ya. Contohnya adalah mulai dari masyarakat primitif. Ya, masyarakat di zaman purba dulu ya. Nah, itu akhirnya berubah seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan dari manusia itu sendiri ya. Nah, hingga menjadi akhirnya masyarakat modern. Nah, itu dia ya. Nah, baik, itulah yang dikatakan evolusi. Nah, yang berikut adalah revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Ya. Nah, jadi revolusi ini merupakan perubahan yang dikehendaki, ya, dapat dikatakan perubahan yang dikehendaki atau dapat direncanakan terlebih dahulu. Atau ya bisa juga ya, perubahan revolusi ini perubahan yang terjadi tanpa direncanakan. Nah, gitu ya. Jadi bisa tanpa direncanakan, bisa juga yang memang benar direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi contohnya yang dikatakan dengan revolusi yang perubahan yang berlangsung cepat ini, contoh misalnya seperti revolusi industri di Inggris. Ini telah merubah sendi-sendi kehidupan di Inggris dan negara lainnya di dunia. Ya, jadi seperti penggunaan mesin-mesin modern, kemudian berubahnya sistem kekeluargaan, berubahnya hubungan buruh dan majikan, lalu timbulnya pola kehidupan masyarakat materialistis, ya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dapat juga kita ambil contoh misalnya perubahan kekuasaan di negara Prancis misalnya ya, yang awal mulanya itu adalah pemerintahan yang absolut. Nah, namun karena terjadinya pemberontakan, kudeta ya, akhirnya ya berubah menjadi pemerintahan yang demokratis. Nah, begitu dia. Nah, itu yang seperti itu disebutlah dengan revolusi. Oke ya. Baik yang tidak
direncanakan maupun ya karena memang direncanakan terlebih dahulu ya. Jadi terjadi perubahannya secara cepat gitu. Nah, baik. Nah, lalu yang ketiga yaitu perubahan besar. Nah, perubahan besar itu adalah perubahan di dalam masyarakat yang dapat membawa pengaruh yang besar ya, pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau kita ambil contoh ini misalnya seperti industrialisasi pada masyarakat agraris. Nah, ternyata itu dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat, ya. Nah, jadi berbagai lembaga masyarakat akan ikut terpengaruh, ya. Jadi seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekerabatan, stratifikasi sosial atau lapisan sosial, ya, dan banyak lagi. Nah, jadi dia bisa berefek kepada sendi-sendi kehidupan. Nah, itu dia. Nah, lalu dapat juga kita contohkan selain proses industrialisasi di dalam masyarakat agraris, ya, kurang lebih hampir sama dengan contoh perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar atau meningkat ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan berkaitan dengan sendi pokok lainnya, misalnya seperti menyebabkan area lahan yang diusahakan semakin sempit. Jadi yang awalnya lahan itu adalah fungsinya untuk pembudidayaan pertanian, katakanlah ya sebagai lahan pertanian. Nah, namun dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan pesat, nah sudah pasti lahan yang ada akan beralih fungsi untuk lahan permukiman penduduk, kemudian sebagai lahan pembangunan jalan, fasilitas sosial, ya, misalnya seperti gedung sekolah, rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan. Nah, kemudian gedung perkantoran, ya, sampai dengan katakanlah beralih fungsi menjadi lahan industri. Nah, akibatnya apa? Lahan yang ada ya semakin sempit. Nah, sementara kita tahu lahan itu adalah dipakai untuk pembudidayaan tanaman yang fungsinya adalah sebagai bahan pangan. Nah, jadi akhirnya ya bisa berpengaruh, ya, berpengaruh dari segi jumlah dari produksi dari hasil pertanian. Nah, selain itu, ya, hal itu bisa juga berpengaruh terhadap sistem kepemilikan tanah, ya, karena sudah beralih fungsi ya sistem bisa mempengaruhi sistem kepemilikan tanah. Lalu bisa juga berpengaruh kepada nilai jual tanah. Nah, sehingga eh, dapat juga berefek atau berpengaruh kepada munculnya atau timbulnya lembaga, misalnya seperti lembaga Badan Pertanahan Nasional, ya, kemudian eh, berkaitan dengan pejabat pembuat akte tanah, ya, untuk menangani jual beli tanah tadi. Nah, jadi berpengaruh kepada lembaga ataupun eh, bidang-bidang lainnya. Nah, ini disebut dengan perubahan besar, ya. Nah, itu sebagai contoh dari perubahan besar, ya. Oke, baik. Lalu selain itu, ya, ada perubahan kecil. Nah, kalau perubahan kecil ini adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat atau tidak berdampak besar bagi masyarakat, ya. Nah, jadi perubahan kecil ini biasanya hanya dianut oleh sebagian kecil atau beberapa kelompok saja yang memang menyukai perubahan tersebut, ya. Nah, jadi bisa saja perubahan ini ya berupa ya seperti contoh ya perubahan mode atau fashion pakaian ya, kemudian gaya rambut, riasan wajah, proporsi tubuh, aksesoris, gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, ini yang seperti ini adalah perubahan kecil. Jadi tidak berpengaruh, tidak berefek kepada kelompok lain yang memang tidak menyukai. Artinya sebagian memang menggunakan mode pakaian tersebut ya karena memang sedang tren begitu ya. Nah, tapi bagi orang yang memang tidak menyukai ya tidak masalah. Mereka tidak pakai pun tidak akan masalah ya. Tidak ada pengaruhnya begitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan perubahan kecil ya. Jadi hanya perubahan yang terlihat memang lagi tren, banyak digandrungi, namun ya bagi orang yang tidak ikut
ya menggandrungi model tersebut ya tidak masalah gitu ya. Nah, itu dia yang disebut dengan perubahan kecil. Nah, baik. Kemudian yang kelima yaitu perubahan yang direncanakan, ya. Nah, perubahan yang direncanakan ini adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang sudah direncanakan dan dikehendaki oleh masyarakat dengan mempercayakan kepada agent of change. Jadi pelaku dari perubahan tersebut, orang yang dipercayai dapat bisa melakukan perubahan, ya. Nah, tentu saja mungkin dipercayai dengan kemampuannya, kebijaksanaannya, ya, jiwa kepemimpinannya, ketegasannya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa saja agent of change ini bisa ya pemerintah, ya, melalui pemilihan presiden, melalui pemilihan gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya, ya. Tentu itu bisa. Atau bisa juga ya dari tokoh masyarakat ya atau masyarakat itu sendiri. Nah, itu pun bisa, ya. Nah, itu dia yang dikatakan dengan perubahan yang direncanakan. Nah, jadi contohnya misalnya seperti eh, pemberantasan KPK misalnya ya, KPK misalnya Komisi Pemberantas katakan ya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu dia tujuannya supaya negara kita bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan merugikan negara lah, yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian dapat juga berupa contohnya misalnya ya rencana untuk membuat pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya, begitu ya, berjalan dengan lancar. Nah, lalu dipilihlah, dipercayakanlah kepada seorang pemimpin atau yang dia berfungsi sebagai agent of change untuk itu. Nah, itu dia. Nah, jadi biar bisa mewujudkan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh negara. Nah, itu sebagai contoh dari perubahan yang direncanakan, ya. Baik, yang keenam yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sebagai contoh, bisalah kita katakan di sini contohnya seperti pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terjadi tentu tidak direncanakan, tidak diharapkan, tidak dikehendaki, ya. Namun terjadi. Nah, padahal awalnya itu katakan ya, dibangunnya suatu industri, suatu pabrik yang tujuan awalnya adalah ya memang untuk memenuhi ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya penduduk dengan cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ya. Nah, kemudian tujuannya lagi adalah untuk sebagai lapangan pekerjaan sehingga bisa merekrut tenaga-tenaga kerja ya. Nah, jadi mengurangi pengangguran. Nah, kemudian ya tentu saja tujuannya ya supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menaikkan katakan tingkat ekonominya, ya kan? Nah, itu tujuan awalnya. Nah, namun ternyata tanpa diduga, tanpa disadari, tanpa diingini, tanpa dikehendaki, terjadi pencemaran lingkungan akibat dari pabrik-pabrik tersebut, baik mencemari air, tanah maupun udara, ya. Nah, itu dia sebagai contoh. Nah, lalu begitu juga dengan bencana alam, ya. Bencana alam ada memang yang terjadi karena proses alam, namun ada juga karena aktivitas dari penduduk dari manusia itu sendiri ya. Nah, tentu pada saat manusia beraktivitas tentu walaupun ada oknum-oknum tertentu tapi kita katakanlah ya pada awalnya ya tentu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya sebagai aktivitas ekonomi ya baik itu di sektor pertambangan, di sektor kehutanan ya. Nah, namun ternyata berdampak atau di sektor pembangunan ya, di sektor pembangunan. Namun akhirnya berdampak terhadap bencana alam. Katakan misalnya pembangunan di daerah puncak ya. Nah, tanpa dikehendaki ya ternyata akhirnya berefek kepada hmm, terjadinya banjir misalnya di daerah yang reliefnya di bawah dari daerah puncak ya, jadi terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh misalnya ya, atau terjadi tanah longsor karena penebangan hutan tanpa ditanami kembali ya, walaupun itu memang itu suatu kesalahan. Nah, tapi itulah dia ya. Jadi ini hal yang tidak diinginkan awalnya, walaupun ada oknum tertentu mungkin ya memang
ya berefek dari tingkah ataupun aktivitas mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, itu dia. Nah, begitu juga dengan kenakalan remaja ya. Jadi seluruh alat-alat teknologi komunikasi yang diciptakan, nah tentu tujuannya adalah baik, tujuannya adalah untuk membantu, ya, membantu dalam proses pendidikan kah, membantu dalam proses pekerjaan, kegiatan perkantoran, ya, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ya, dan lain sebagainya. Namun bagi oknum tertentu disalahgunakan, akhirnya boleh dikatakan ya berefek kepada ya tingkah-tingkah sikap-sikap yang kurang baik, yang bersikap negatif, dengan kata lain menimbulkan tindakan kriminal ya. Nah, untuk kalangan remaja mungkin menimbulkan sikap-sikap yang ya cenderung ya berupa sikap yang berupa kenakalan lah ya, kenakalan remaja yang sikap melawan, yang sikap membangkang, yang sikap mulai muncul keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, atau sikap yang tidak tahu memanage waktu, ya kan? Tidak tahu memanage waktu sehingga berlama-lama dengan menggunakan gadgetnya dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya dengan kenakalan remaja, ya, dan berikut dengan tindakan kriminal. Nah, oke, baik, itulah dia bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, ya. Nah, jadi ada 6. Nah, selain itu kita akan lihat di sini 2 teori yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya yang ada dalam masyarakat, ya. Nah, jadi kedua teori itu adalah teori siklus dan teori linier. Nah, teori siklus itu adalah teori yang menyatakan perubahan sosial budaya itu merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar dengan pola melingkar atau membentuk sebuah siklus. Teori ini melihat perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, jadi contohnya bisa kita lihat di sini ya, perubahan mode-mode pakaian yang sekarang ini ada. Nah, itu sebagian hanya mengulang mode pakaian yang sudah ada pada zaman dahulu ya. Hanya saja sekarang mungkin lebih dimodifikasi baik dari segi bahan, baik dari segi desainernya ya, desainnya, ya, ornamennya dan lain sebagainya. Ya, motifnya dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selain itu, ya, contoh lain misalnya penjajahan atau imperialisme pada zaman dahulu ya. Nah, itu ternyata sebenarnya di saat sekarang ini pun ya. Nah, itu dapat dikatakan masih terjadi, hanya saja dalam bentuk lain. Ya, jadi seperti imperialisme di dalam bidang ekonomi, politik, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu ya ini dilakukan oleh oknum-oknum ataupun orang-orang, sekelompok orang yang memang memiliki pengetahuan, memiliki daya, kemampuan di dalam hal itu, ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, jadi gambar perubahan sosial budaya menurut teori ini dapat kita perhatikan di sini, ya. Jadi dia bersifat bersifat berputar, berulang dari primitif, ya, naik ke zaman tradisional lebih sederhana ya, lebih artinya dari dibandingkan dengan primitif ya tentu tradisional ya lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, lalu tradisional beranjak ke modern. Nah, namun ada saja hal-hal yang sifatnya mengulang ya. Bukan berarti keseluruhannya mengulang. Ada hal-hal tertentu yang mengulang walaupun beda versi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, itu begitu seterusnya di dalam kehidupan ini sifatnya begitu menurut teori siklus ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua teori linier atau teori perkembangan. Nah, ini menyatakan perubahan sosial budaya masyarakat itu bersifat linier, biasanya menuju suatu arah atau tujuan tertentu yang bisa diarahkan dan direncanakan. Nah, menurut teori ini masyarakat dapat berubah secara lambat atau evolusi dan dapat juga berubah secara cepat atau revolusi. Nah, jadi contohnya misalnya perubahan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia yang dulu masih primitif ya. Kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan kepintaran dari manusia tersebut akhirnya berubah menjadi masyarakat tradisional dengan sistem pertanian yang
memang masih sederhana. Artinya masih katakanlah ya masih memanfaatkan lahan-lahan yang subur di sekitarnya atau kita sebut dengan sistem ladang berpindah ya. Nah, jadi itu dia. Jadi belum mengenal karena masih memakai ladang berpindah, berarti pada saat sudah tidak dianggap tidak subur lagi, mereka pindah ke lahan yang lain, lalu menanam, bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, kemudian seiring dengan waktu, akhirnya berubah, berkembang menjadi masyarakat pedesaan, artinya yang sudah menetap, dan dengan kegiatan bercocok tanam yang juga sudah menetap. Nah, berarti di sini mereka sudah menggunakan lahan yang sama, ya. Jadi seterusnya mereka menggunakan lahan yang sama. Nah, karena mereka sudah menggunakan lahan yang sama, berarti mereka eh, harus memelihara lahan tersebut, tanah tersebut, supaya tetap bisa diberdayakan, menghasilkan hasil-hasil pertanian seperti yang diharapkan. Nah, jadi mereka di sini sudah mengenal sistem panca usaha tani, sudah pasti ya, usaha untuk melipat gandakan hasil, salah satunya dengan cara panca usaha tani atau mungkin sampai yang sabta usaha tani. Ya, jadi mereka sudah tahu untuk mengolah tanahnya dengan baik, kemudian melakukan pengairan atau irigasi yang teratur, lalu pemilihan bibit, bibit unggul ya, lalu sudah tahu melakukan pemupukan, lalu sudah tahu melakukan pemberantasan hama dan penyakit dari tanaman, ya. Nah, lalu ya sampai ya mereka sudah tahu itu panca usaha tani, sabta usaha tani berarti 7 ya, ditambahi lagi yang keenam mungkin ya berupa mereka sudah tahu pada saat sudah panen nanti mereka sudah tahu melakukan pasca usaha panen ya, pasca panen supaya apa yang dipanen itu tidak ya rusak, setelah dipanen malah jadi rusak ya. Jadi mereka sudah tahu mengolahnya itu. Nah, sampai akhirnya mereka sudah tahu untuk melakukan pemasarannya. Nah, itu kan disebut dengan sabta usaha tani. Nah, lalu ya itu tadi karena perkembangan hal yang dilakukan mereka, nah akhirnya seiring dengan waktu akhirnya berkembang menjadi masyarakat perkotaan yang lebih maju dengan menggunakan alat-alat kehidupan yang lebih modern. Nah, jadi intinya itulah ya teori linier atau teori perkembangan. Ya, intinya menunjukkan perkembangan terus waktu demi waktu terlihat semakin lebih meningkat kehidupannya, pola pikirnya, kemudian dari segi teknologinya dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh teori linier, ya. Nah, oke, baik. Jadi semua itu terjadi di dalam masyarakat bersama-sama, baik siklus maupun linier, ya. Nah, jadi baik anak-anak, inilah pembahasan kita untuk hari ini. Nah, semoga apa yang dijelaskan kamu boleh memahami, ya. Jika belum paham, boleh nanti kamu tanya atau boleh kamu ulang-ulang kembali mempelajarinya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat di dalam melaksanakan pembelajaran.